Tujuan kami di sini, kami akan mewawancarai Pak Pendeta untuk tugas proyek agama Kristen kami. Nah, oke, saya jelaskan terlebih dahulu kontrak waktunya ya, Pak. Waktu wawancara membutuhkan waktu 5 sampai 7 menit melalui via Zoom begitu ya, Pak ya. Tapi sebelum Ya, kita mulai, alangkah baiknya kita buka di dalam doa yang akan dibuka oleh eh, rekan saya, Esther. Lagi ungkapan aku yang kami naikkan kepada Bu Bapa atas penyertaan Allah boleh dikumpulkan dalam waktu setelah ini ya Bapak. Kami akan melakukan aktivitas kegiatan kami di dalam situasi ya Bapak. Tuhan boleh datang berkati kegiatan kami ini dari awal sampai hingga akhir. Biarlah kegiatan ini tetap pada dalam jalur yang Tuhan dan rencana. Bila kami bisa melakukan kegiatan kami. Mengapa ada 4 kitab Injil yang berbeda, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menceritakan kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus? Yang pertama, yang jelas adalah karena latar belakang penulis kitab Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbeda. Itu alasan yang pertama. Latar belakang penulis kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbeda. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa terjadi perbedaan? Karena surat-surat atau kitab Injil ini ditujukan juga kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Contoh, kalau Matius itu ditulis untuk orang yang percaya bukan Yahudi. Kalau Markus ditulis untuk orang Romawi. Kalau Lukas untuk Theophilus. Menyendiri, sehingga perbedaan-perbedaan dalam kitab Injil itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan? Karena perbedaan pandangan teologis. Karena perbedaan pandangan teologis. Jadi antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes memiliki perbedaan teologis sehingga itu mempengaruhi cara pandang mereka untuk menulis kitab Injil itu. Contoh, kalau Matius menggambarkan, ini pandangan teologis ya, kalau Matius menggambarkan Yesus itu sebagai raja, kalau Markus itu menggambarkan Yesus sebagai hamba, kalau Lukas menggambarkan Yesus itu sebagai anak manusia, kalau Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang terakhir, perbedaan gaya bahasa. Sehingga itu mempengaruhi penulisan kitab. Karena terjadi perbedaan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa orang itu kan pasti berbeda-beda. Nah, contoh, gaya bahasa itu juga melihat pada situasi di mana penulis itu berada. Juga gaya bahasa kelompok-kelompok orang yang dituju atau yang dialamatkan itu pasti berbeda. Tadi kan antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan berbeda alamatnya, ditujukan kepada orang-orang yang berbeda. Tentu saja gaya bahasanya juga berbeda. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara supaya dapat memahami perumpamaan Tuhan Yesus dan menuruti ajaran-ajarannya, karena kan sebagai orang awam itu sangat sulit. Yang pertama, untuk kita bisa memahami, yang jelas dan yang pasti adalah kita dengan rendah hati dan tulus terus meminta hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Itu yang jelas. Ya, pendeta pun juga meminta hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus. Nanti Roh Kudus dan hikmat Tuhan itu yang akan memberikan pemahaman, pengertian, dan kekuatan, kemampuan untuk melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya kita lebih mengerti
teruslah membaca berulang-ulang. Terus membaca berulang-ulang. Contoh sederhana gini, kalau kita sekali membaca, kita kok belum tahu, baca lagi 2 kali. Ketiga, baca lagi. Keempat, baca lagi. Teruslah membaca berulang-ulang. Ya, sehingga kita akan mengerti tentang firman Tuhan, tentang perumpamaan itu. Nah, yang ketiga adalah ada kerinduan yang bulat, tekad untuk mau belajar. Intinya itu. Jadi ada kerinduan kita dan tekad yang bulat untuk mau belajar. Nanti Roh Kudus yang akan memperlengkapi dan memampukan. Nah, yang paling tanya saja sama Pak Pendeta. Ya, tanya saja Pak Pendeta. Ya gitu. Itu yang paling terakhir. Ya, tanya saja Pak Pendeta. Nah, kita nanti tahu dan diarahkan. Nah, itu. Jadi ada 4. Itu ya. Yang pertama tadi dengan rendah hati tulus, teruslah meminta hikmah dan tuntunan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk mengerti dan menuruti ajaran-ajarannya. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, teruslah baca berulang-ulang, tidak hanya sekali membaca Alkitab itu. Jadi bacalah berulang, kita mengerti. Yesus tentang apa? Baca terus. Nanti perikop sebelum dan sesudahnya itu akan menolong. Nah, terus yang terakhir tadi ada tekad dan kerinduan untuk mau belajar. Nanti Roh Kudus yang akan menolong, menyertai. Dan yang paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Gimana? Jelas? Ya, Pak. Terima kasih. Tentukan bagaimana para pendengar mula-mula menempatkan dirinya dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita menerapkan misalnya penerapan tentang perumpamaan domba yang hilang, ya, domba yang hilang, yang 100 gembala, kemudian ada yang 1 hilang. Gembala itu berfokus kepada 1 domba yang hilang itu. Di sana kita lihat bagaimana para pendengar mula-mula itu menempatkan Ibu, dirinya mohon dalam maaf perumpamaan sebelumnya. itu. Kalau Ya, karena ini durasi waktu tinggal 59 detik lagi ya Ibu ya. Mohon maaf ini teman-teman gimana? oke, sedikit satu prinsip lagi ya. Satu prinsip bagaimana menafsirkan perumpamaan Yesus. Yang keempat itu mencari pokok primer yang ada dalam perumpamaan tersebut. Pokok primer yang ada dalam perumpamaan tersebut. Kita lihat perumpamaan yang kita baca itu, misalnya seperti tadi saya bilang tentang domba yang hilang, kita mau lihat dari sisi mana? Kita mau lihat dari sisi domba atau gembalanya? Kan bisa bisa dua-duanya bisa juga, tapi pokok primernya itu yang mana? Misalnya tentang domba, primernya tentang dombanya. Berarti karakter utamanya, apa yang terjadi pada akhir perumpamaan itu, apa yang terjadi atau yang dialami oleh karakter atau orang yang ada di dalam perumpamaan itu, dan siapa fokus ceritanya. Lalu untuk menafsirkan perumpamaan, memang
kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk bisa menerangkan itu, karena tidak hanya memahami tentang cerita perumpamaan tersebut, tetapi diterapkan dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita, itu hanya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang mengajari kita. Roh Kuduslah yang menerangkan. Ini sepertinya abstrak ya, tidak mudah untuk dipahami, tapi orang-orang yang suka membaca firman, mereka mau mengerti tentang firman, sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus supaya bisa mengerti prinsipnya, semua bagaimana menafsirkan tentang perumpamaan itu. Ya, kadang-kadang kita tidak memahami maksudnya, tapi Roh Kuduslah yang bisa menolong kita. Teman-teman, saya akan ulangi secara singkat bagaimana menafsirkan perumpamaan yang Yesus sampaikan. Yang pertama, memahami konteksnya. Kemudian yang kedua, mengenali pokok-pokok acuan yang pasti telah ditangkap oleh pendengar utamanya atau pendengar pertamanya. Kemudian yang ketiga, menentukan bagaimana para pendengar yang mula-mula itu menempatkan dirinya dalam tersebut. Yang berikut adalah mencari pokok primer yang ada dalam perumpamaan tersebut. Dan yang terutama lebih dari semua adalah Roh Kudus yang memimpin. Itu sebabnya perlu diurapi Roh Kudus, perlu berdoa lebih dulu sebelum membaca firman, sehingga firman itu akan menerangkan dirinya sendiri. Saya seringkali mengalami tulisan yang tertulis ya secara huruf itu bisa seperti hidup dan berbicara dalam kehidupan saya. Demikian pula untuk saudara semua, ketika membaca firman, sebelum berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, tolong saya mengerti apa yang saya baca. Roh Kudus akan menafsirkan sendiri karena dia bisa mengajar kita. Ya, di dalam Yohanes mengatakan, Injil Yohanes mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Untuk bisa mengerti budayanya orang Yahudi, bagi siapa mereka, orang Farisi itu kayak apa, orang Saduki kayak apa, itu harus punya buku referensi seperti buku tafsiran. Ya, buku tafsiran itu bisa dilihat di sana, tetapi tidak cukup buku tafsiran karena Kudus itu sendiri akan berbicara kepada kita. Itu saja ya. Untuk jawaban yang pertama tentang kenapa ada 4 Injil sudah cukupkah? Jadi itu saja teman-teman, bagaimana kita bisa menafsirkan perumpamaan Yesus ya. Jadi tidak hanya Alkitab, ada versi tentang kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan, karena dia sendiri menerangkan tentang kebenaran yang sedang kita baca. Dan pasti teman-teman akan diperkaya oleh firman Tuhan ya. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah Ibu, terima kasih Ibu sudah mau kami wawancarai ya Ibu. Baik Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kami pada hari ini, Boleh saya mendoakan? Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk sekelompok anak-anak muda yang mencintai Tuhan dan firman-Mu. Kami mohon kepada Engkau, Roh Kudus, berbicara kepada mereka supaya mereka dapat mengerti firman Tuhan. Tidak saja mengerti secara pengetahuan dalam pikiran, tetapi mereka mengerti secara rohani dalam batin mereka. Roh-Mu yang akan mengajar mereka, karena Roh Kuduslah Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kami dalam setiap kebenaran. Firman-Mu kami cintai, dan semakin kami mau mencintai firman-Mu, karena dari firman-Mu kami diperkaya, kami dikuatkan, kami diberi pedoman yang terbaik untuk jalan-jalan kami, khususnya untuk anak-anak muda-Mu Tuhan yang ada di Zoom pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, biar mereka makin cinta firman-Mu, mereka selalu baca firman-Mu, supaya mereka semakin kuat dan berhasil. Karena orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dilakukannya selalu berhasil, dan mereka akan beruntung dalam jalan-jalan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.